yang atas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama. Saya Dewi Astuti. Saya Marsyana Awalia. Wahyu Putra Wiradika. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh saya Muhammad Rama. Kerajaan Islam di Sumatera. Berikut beberapa kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Jempa. 2. Kesultanan Periolak. 3. Kesultanan Samudra Pasai. 4. Kesultanan Lamuri. 5. Kerajaan Linge. 6. Kerajaan Siguntur. 7. Kesultanan Indrapura. Dan 8. Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Jempa merupakan kerajaan dengan pemukiman penduduk yang ramai. Pusat pemerintahannya yaitu di Kuala Jempa yang merupakan kota pelabuhan dan merupakan kerajaan pertama di Sumatera. Kesultanan Perulak atau Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia dan merupakan kesultanan yang berkuasa di sekitar wilayah Perulak, Aceh Timur. Lamuri adalah nama sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kabupaten Aceh Besar dengan pusatnya di Lamreh, Kecamatan Masjid Raya. Kerajaan ini adalah kerajaan yang lebih dahulu muncul sebelum berdirinya Aceh Darussalam. Kerajaan Linge adalah suatu kerajaan kuno di Aceh. Kerajaan ini terbentuk pada tahun 1025 Masehi atau 416 Hijriah dengan raja pertamanya adalah Adi Genali. Kerajaan Guntur adalah sebuah kerajaan yang berdiri semenjak tahun 1250 pasca runtuhnya kerajaan Darmasri. Sejarah kerajaan Siguntur belum banyak diketahui. Namun menurut sumber lokal yang menyebutkan bahwa daerah Siguntur merupakan sebuah kerajaan Darmasraya di Suarbumi atau Sumatera yang berkedudukan di hulu sungai Batanghari. Sungai ini melintasi provinsi Jambi dan kemudian bermuara di Laut Cina Selatan. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Siguntur ini adalah 1. Sri Maharaja Diraja Muhammad Shah bin Sorat Tuanku Bagindo Ratu 1. 2. Sri Maharaja Diraja Sultan Abdul Jalil bin Sultan Muhammad Shah. 3. Sri Maharaja Diraja Sultan Abdul Qadir Ibnu Sultan Abdul Jalil Tuanku Bagindo Ratu 3. Kerajaan Indrapura adalah suatu kerajaan yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekarang, bersamaan batasnya dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Kerajaan Paguruyung atau bahasa Minang Kerajaan Paguruyuang, nama lain Paguruyung Darul Qaror, adalah kerajaan yang pernah berdiri di bagian tengah Pulau Sumatera, yang wilayahnya sekarang menjadi bagian daratan Provinsi Sumatera Barat, sebagian Provinsi Riau dan bagian pesisir barat Provinsi Sumatera Utara. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1967 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Dalam kepemimpinannya, wilayah Samudra Pasai menjadi perdagangan, sehingga banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab, hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat runtuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km adalah timur Loksemawe. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kerajaan Darmasraya, Kerajaan Paguruyung orang Minang, Kesultanan Kunto Adityawarman, Kerajaan Indrapura. Pangeran Arya Kusumo adalah Sultan Palembang pertama dengan gelar Sultan Abdurrahman. Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam memerintah dari tahun 1959-1706. Setelah Pangeran Arya Kusumo didirikan, Kesultanan Palembang bebas dari penguasaan Mataram. Beliau menjadi sultan yang pertama. Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad 12 Masehi. Wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. A. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sejak kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan
Makan contoh sekitar abad ke-14 mulailah proses islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas muslim di Palembang. Palembang pada akhir abad ke-16 sudah merupakan daerah kantor Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan atau Pulau Emas. Untuk pertama Kesultanan Palembang dengan FOC terjadi pada 1610, tetapi karena FOC tidak dipedulikan kepentingannya, maka selalu terjadi kerenggangan. Akibatnya pada 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan FC di bawah pimpinan Laksamana Jona van de Leyen. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam-makam Raja Pasai di kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Boringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Soumawe. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar Kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Pagaruyung, Orang Minang, Kesultanan Kuntu, Aditya Warman, Kerajaan Inderapura, Pangeran Aryo Kusuma adalah Kesultan Palembang pertama dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, memerintah dari tahun 1659 sampai 1706. Setelah Pangeran Aryo Kusumo mendirikan Kesultanan Palembang bebas dari penguasaan Mataram, beliau menjadi sultan yang pertama berprovinsi Sumatera Selatan sejak abad yang lalu, dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. B. Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau 15 sudah memperoleh pengaruhnya di Kerajaan Besar Minangkabau melalui pelabuhannya. Sejak abad ke-15 dan ke-16 hubungan antara daerah Sumatera Barat dengan berbagai negara terjalin hubungan perdagangan antara lain dengan Aceh. Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19 di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian, sama-sama saling menghargai antar kaum adat dan kaum agama, antara hukum adat dan syariah Islam sebagai UMR cetus dalam pepatah adat bersendi syara, syara bersendi adat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau lambat laun terjadi kebiasaan untuk seperti main judi, menyabung ayam, menghisap madu, dan minum minuman keras. Pada awal abad ke-19, Belanda dengan adanya celah pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama dalam perang diberi kesempatan demi keuntungan politik ekonominya. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa antara lain ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat 475 Hijriah atau 1802 Masehi di desa Leran, Kecamatan Manya, Gresik. Islam sudah lama masuk ke Pulau Jawa, jauh sebelum bangsa Barat menjajakkan kaki di pulau ini. 1. Kerajaan Demak. Para ahli memperkirakan Demak berdiri tahun 1500. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Fatah, yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, Demak tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Oleh karena itu, kerajaan Demak disebut juga sebagai sebuah kerajaan yang agraris sampai maritim.
2. Kerajaan Mataram. Setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembang Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Tokoh yang membuatnya mengalahkan Arya Penangsang diantaranya adalah Ki Agung Pemanahan, Ki Gede Pemanahan, Sutawijaya sebagai raja pertama dengan gelar penambahan Senapati ing Alaga, Sayyidin Panatagama. Penambahan Senapati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang 1601 sampai 1613. Mas Jolong kemudian digantikan oleh putranya bernama Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung 1913 sampai 1645. A. Kerajaan Islam di Kalimantan. Nama kerajaan Islam yang tumbuh di Kalimantan diantaranya kerajaan Islam itu adalah Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar 1926 sampai 1903, Kesultanan Kotawaringin, Kerajaan Pagatan 1750, Kesultanan Sambas 1671, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau 1400, Kesultanan Sambaliung 1810, Kesultanan Gunung Tabur 1820, Kesultanan Pontianak 1771, Kesultanan Tidung, Kesultanan Bulungan 1731. A. Kerajaan di Pontianak. Kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tome Pires 1512 sampai dengan 1551. Tanjung Pura dan Lawe, daerah Sukadana, menghasilkan komoditas seperti emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu. Demikian pula jenis pakaian dari bunga dan keling yang berwarna merah dan hitam. Dengan harga yang mahal dan yang murah pada abad ke-17, kedua kerajaan itu telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Mataram, terutama dalam upaya perluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik FOC. B. Kerajaan Banjar atau Kerajaan Banjarmasin. Kerajaan Banjar atau Kerajaan Banjarmasin terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang munculnya sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yaitu negara Dapa, di Daha, dan Kehuripan yang berpusat di daerah hulu sungai negara Amuntai. Kerajaan negara Dipa masa pemerintah Putih Junjungan Buih dan Putihnya Lembu Amungkurat pernah mengadakan hubungan dengan kerajaan Majapahit yang di dalam kitab Nagara Kartagama hubungan tersebut juga dibuktikan oleh cerita. Hikayat Banjar dan Kronik Banjarmasin pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha Raden Sumadara minta bantuan kerajaan Damak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah Raden Sumadara menjadi pemeluk agama Islam dan gelar Sultan Suryanula yang mengajarkan agama Islam kepada Raden Sumadara. Dengan patih-patih serta rakyatnya. Ialah seorang penghulu Demak. Proses Islamisasi di daerah itulah menurut A. Chance terjadi sekitar 1550 M. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin meluas kekuasaan sampai Sambas, Batang Lawi, Sukadana.
Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sabangan. Setelah Suryanullah wafat, ia digantikan oleh putrinya tertua dengan gelaran Sultan Rahmatullah Kerajaan Majapahit. Sebagai raja yang masih mengirimkan upati ke Demak pada yang waktu itu, sudah menjadi kerajaan panjang setelah Sultan Rahmatullah yang memerintah kerajaan Banjarmasin. Ialah orang putrinya yang gelarnya Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Mahrum. Penambahan atau dikenal dengan gelaran Sultan Musta'il-Billah yang pada masa pemerintah berupa memindahkan ibu kota kerajaan ke Amuntai ketika memerintahkan pada awal abad ke-17. Sultan Musta'il-Billah ini diikuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya, dan ia dapat menghidupi lebih kurang 5.000 tahun, 5.000 prajurit. Kuatnya kerajaan Banjar sehingga dapat membendung pengaruh politik dan Tumban Arosbaya dan Mataram, di samping menguasai di daerah kerajaan Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Pada abad ke-17 di kerajaan Banjar ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari 1770 sampai 1812, lahir di Matapura. Atas biaya Kesultanan masa Sultan Tahlil Allah 1700 sampai 1745, pergi belajar ke Haramayum selama berapa tahun. Sekian dari kelompok 3. Kami tutup presentasinya pada kali ini. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.